Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel YouTube Kanda Data. Kali ini topik bahasan kita adalah mengenai sign and magnitude, hasil estimasi regresi linear. Ini merupakan basic econometric yang harus kita tahu ketika kita mengolah data hasil penelitian menggunakan regresi linear. Sebelum kita melangkah lebih lanjut, jika teman-teman belum langganan channel ini, silakan teman-teman bisa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak tertinggal update video terbaru dari Kanda Data. Jadi yang pertama, sign. Sign itu adalah tanda, ya. Tanda itu di hasil estimasi bisa positif dan bisa negatif. Kemudian magnitude ini adalah besaran atau ada yang menyebutnya dengan size. Saya kira ini untuk sign dan magnitude ini sering diulas ya di buku Basic Econometric ya, seperti di bukunya Koutsoyanis, karena ini adalah esensi dasar yang harus kita pahami. Untuk memudahkan, di sini saya berikan contoh ya kasus bahwa di sini contoh kasusnya adalah seorang manajer perusahaan XYZ ini memproduksi roti coklat keju, kemudian melakukan recording atau pencatatan jumlah barang yang berhasil dijual dan harga jualnya selama kurun waktu 10 tahun, dari 2010 sampai 2019. Kemudian manajer ingin mengetahui dampak dinaikannya harga jual, karena dari catatan historisnya diketahui bahwa penjualan semakin menurun. Nah, bagaimana solusinya? Nah, seorang manajer ini kemudian merekap datanya. Ada dua variabel, yaitu penjualan roti dan harga jual dalam satuan ribu pieces dan rupiah per pieces untuk harga jualnya. Kemudian dilakukan analisis menggunakan stata. Hasilnya seperti yang terungkap di layar. Nah, kembali ke topik yang kita angkat, yaitu mengenai sign dan magnitude. Bagaimana cara kita melihatnya? Jadi hasil estimasi, ya ini adalah hasil estimasi ya. Kalau regresi, rumus umumnya, kalau untuk regresi linear sederhana ya, karena ini adalah terdiri dari dua variabel, yaitu variabel dependent dan variabel independent. Jadi hanya dua variabel, maka disebut dengan regresi linear sederhana. Kita lihat bahwa di sini ada cons, ini adalah konstanta atau intercept. Sedangkan x ini adalah variabel bebas atau variabel X atau variabel yang mempengaruhi. Bahwa di sini pertanyaan dari manajer tadi adalah bagaimana pengaruh harga jual terhadap penjualan. Jadi yang dipengaruhi adalah jumlah penjualan roti. Jadi Y-nya adalah penjualan roti, kemudian X-nya adalah harga jualnya. Nah, hasilnya harga jual roti ini adalah hasil estimasinya. Hasil estimasinya adalah min titik 001397, artinya min 0,001397 ya. Min titik 001397. Nah, kita lihat bahwa di sini sign. Pertama sign-nya. Sign-nya di sini adalah negatif ya. Negatif artinya berlawanan ya. Kita lihat berlawanan. Kemudian kita hubungkan dengan teori yang kita pahami. Misalkan ini adalah menggunakan teori ekonomi ya, tentang hukum permintaan. Jadi di sini ketika, ya kalau kita membacanya ya, ketika harga jual naik, jumlah penjualan akan menurun karena nilainya negatif. Sebaliknya, kalau harga jual menurun, maka penjualan akan meningkat. Karena pokoknya sering berkebalikannya. Jadi intinya sign ini berkebalikan. Dan kalau kita kaitkan dengan teori ya, teori ekonomi, di sini benar ya. Jadi tandanya memang harus negatif ya, harga dengan jumlah barang yang diminta. Ya, itu sesuai teori. Jadi ini hasil estimasi ini udah sesuai sign-nya dengan teori dan pengalaman empiris. Pengalaman empiris ini maksudnya adalah hasil-hasil riset terkait. Ya, misalkan terbit di jurnal, maupun hasil penelitian orang lain ya, atau penelitian-penelitian para mahasiswa, baik skripsi, tesis, maupun disertasi. Jadi sign udah oke. Kemudian yang kedua, kita lihat magnitude atau size-nya. Nah, untuk size-nya di sini
kita bisa lihat dari satuannya, ya. Jadi kalau harga, apa namanya, harga jual misalkan meningkat, eee, Rp1 atau Rp1.000, berapa penjualan akan menurun. Nah, itu kita perlu sesuaikan juga, ini masuk akal enggak? Nah, kalau sudah masuk akal sesuai dengan teori dan pengalaman empiris, artinya kita sudah oke ya model kita ya atau persamaan kita. Oke, ini yang pertama contohnya. Ini yang regresi linear sederhana. Kita berikan contoh kasus yang kedua ini adalah menggunakan regresi linear berganda. Jadi regresi linear berganda ini artinya bahwa dalam persamaan regresi linear tersebut terdapat dua variabel bebas atau lebih ya, bisa 2, 3, 4, dan seterusnya. Jadi kita namakan dengan regresi linear berganda. Jadi contoh kasusnya adalah seorang peneliti akan mengamati bagaimana pengaruh penggunaan pupuk kimia dan luas lahan terhadap produksi padi ya. Ini fungsi produksi ya. Jadi bagaimana pupuk kimia dan luas lahan terhadap produksi padi. Artinya berarti ini variabel bebasnya adalah pupuk kimia dan luas lahan. Sedangkan variabel terikatnya adalah produksi padi. Setelah diambil sampel 15 wilayah di provinsi X, Y, Z, data yang berhasil dikumpulkan yaitu ini ya. Kita sudah peroleh hasil, kemudian kita olah ya menggunakan regresi linear. Nah, di sini kita lihat, lagi-lagi kita lihat di sini adalah sign and magnitude-nya. Kita lihat di sini ya. Untuk pupuk kimia, di sini kita lihat berapa? 28,406. Ini adalah hasil estimasi ya. Kemudian untuk luas lahan, ini adalah 2,036 ya. Kita lihat sign-nya. Pupuk kimia ini adalah positif. Luas lahan juga positif. Artinya, misalkan kita lihat contoh pupuk kimia. Jika kita meningkatkan penggunaan pupuk kimia, ya, bagaimana pengaruhnya? Positif atau negatif? Ini positif ya, artinya kalau pupuk kimia kita tambah, kita tingkatkan, maka produksi akan meningkat. Kemudian kalau luas lahan, untuk luas lahan, kalau kita tingkatkan luas lahannya, maka produksi padi akan meningkat. Ini udah oke ya. Tapi untuk pupuk kimia ini kita harus hati-hati juga dalam, fungsi produksi ya. Ini ada, apa namanya, diminishing of return ya. Jadi nanti dalam suatu waktu tertentu akan, menurun ya. Nah, di sini kita harus, gabungkan juga dengan teori ekonomi dan pengalaman empiris. Tapi kalau secara teori ekonomi, ini hubungannya positif, ini adalah sudah tepat ya estimasinya ya. Karena misalkan luas lahan meningkat, ya produksi padi akan meningkat. Itu sudah sesuai. Dari size-nya juga kita bisa, lihat ya. Jadi misalkan, penggunaan misalkan luas lahan meningkat, eee, 1 hektar misalkan ya, 1 hektar, kemudian, produksi padi ini akan misalkan meningkat 2,036 ton, ya itu contohnya ya. Misalkan masuk akal dan sesuai pengalaman empiris, itu artinya sudah oke, ya. Jadi, ini adalah penting ya. Jadi sebelum kita melakukan, uji misalkan uji asumsi ya, kita perlu lihat juga sign and magnitude-nya, ataukah sudah sesuai dengan teori dan pengalaman empiris atau belum. Kalau sudah, kita pastikan ke uji-uji yang lain. Demikian, informasi yang dapat, disampaikan untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.